Sarawak kan. Dan sana latih bulu malam minggu. Mak kudun cerita tukar. Dia lihat cerita. Ada kisah dari khazanah masa lalu nan top. Atau ceritanya tentang gantungan baju buaya. Jadi ada satu masa ketika di Minangkabau tu orang yang paling laku tu tuanku. Pulang mengaji di pesantren, di pondok, di surau tuanku terkenal, pulang kampung. Jadi tuanku di kampung. Itu orang top tu. Pas susun Siriah datang. Tentu susun dah. Jadi ceritanya, kalau orang jadi tuanku kok, pergi mengaji itu japui. Dia japui de masyarakat satu kampung. Bawa ke kampung mengaji itu. Dulu kan jalan raya kok dak alun banyak lah. Kendaraan motor dak ada. Pada yang hebat kendaraan bendi. Padati. Kalau lah masuk kampung di balik bukit, tu jalan kaki tu. Kalau lah mengaji di kampung tu, atau jadilah peristiwa-peristiwa hebat tu. Jadi ceritanya, kalau orang kampung tu ingin mambiak buaya ko, tuanku ko jadi menantu, minta mengaji di kampung. Mengaji sejak dulu. Kalau dulu mengaji untuk muda. Lepatang hari untuk nang gae-gae. Lalas sanjori. Buaya kenya kebalik lah. Kecek nan kamambiak buaya apa jadi menantu. Siko sila buaya. Siko saya buaya malam tambah kaji besok balik. Jawab buaya tu sederhana saja. Janganlah di mambo sangkuian baju. Tu bahasa rahasianya tu. Tenang buaya. Alah do tapi sangkuian baju buaya mah. Ana mengaji siang tadi. Mana nampak di buaya? Akhirnya nampak di rendah. Dalam buaya kalau main tai sejak mengaji lu mah dan baris di muka kalau berdiri tu nan calon-calon untuk buaya kah. Terserah di buaya lah. Nan di suo, nan di kuda, nan di tangah. Nan bati lakuang merah, nan bati lakuang kuning, nan bati lakuang hijau. Buaya kanya galak-galak surang saja tu. Atas sarah lah. Apa itu? Lah sudah mengaji buaya malam tu langsung tu. Dapat sampai yang baju baru di buaya kau. Fresh. Buka karate. No. Ceritanya pagi-pagi ke buaya jago. Nak mandi lah segala macam. Dihidangan lah di tengah rumah makan. Allah dibasuhan lah dia uni-uni kah. Dia basuh-basuh buaya, tambahan nasi. Buaya aku tidak terkena nama lah kolah nanti malam jadi rumah. Kalau di kampung tu kan tak ada listrik dah. Lampu togo. Kalau malam pengantin tu kan lama mati lah lampu. Kecil buaya. Jadi ni ada bau ni lah buaya kan awak nanti malam. Sampai begitu. Cerita buaya masih banyak. Jadi buaya ko kan boleh ini sampai.
Tapi kalau Buya kau senang laris, orang meminta ado saya. Tiba orang meminta. Buya mengaji wak di kampungan nu. Jauh mah. Ali ada bendi untuk balik tu. Malam je Buya situ. Ada mama sangkut yang baju. Tenang Buya, lah selesai sangkut yang baju Buya situ. Lah dulu calon di situ. Tapi masalahnya kalau Buya ke bini lah sampai, apa alai? Itulah ceritanya tesuak tu. Bini-bini Buya ko, aman-aman je nya diceraikan dari Buya ko. Sebelum berangkat ke kampung sampai mengaji, sampai nyangkutan baju baru tu, dikumpulan dek Buya ko bininya kampe. Aku korundiang terumi kah? Itu Buya. Kecek bini-bini beliau kah? Bini-bini Buya kok kompak. Bini-bini Buya tu tak ada yang berangak dah. Aku bendiwak 8 muah. Tapi adalah penumpang makan ayak balik. Ada penumpang baru. Ba'aka. Apa nanti jadi sana? Ada saja tu bini Buya tu yang mundurkan diri. Ambulah Buya, biarlah ambu turun. Anak ambu lah ada surang. Begitu. Dapat anak surang dari Buya tu. Abalapehan lillahi ta'ala ikhlas Buya ko. Turun dari bendi namanya tu. No. Turun dari bini Buya. Tapi sana jangan dianggap mantan Buya tu buruk, justru hebat. Kalau bunga kampung biasanya jatah Buya tu. Enggak jatah pemuda tu. Kok santiang nama ngalih banyak tu pencarian. Kalau nan paling rancak di kampung tu jatah Buya tu. Kalau ingin dapat ya tunggulah turun dari bendi jatah Buya aku dulu. Jadi mantan bini Buya, janda Buya, anak surang, anak berdua itu jadi rabutan. Ada terangan lagu dulu. Barana ampe den nanti juo. Itu kisah zaman ketika berancak-rancak di kampung, bunga-bunga kampung tu jatah Buya dulu. Ronde kedua baru dapat dia pemuda. Kadang-kadang tak lah tu. Ronde kedua tu adalah nan santiang, sudah Buya tu nan santiang usia bendi. Usia padati. Jadi yang kuku masuk tu Buya ko laris manis. Saking larisnya sampai rumah beliau tu lebih dari sebanyak jari di tangan kau. Adonan sampai 7 balik. Memang sekali pakai ampeknya. Tapi lah dapat nak cek turun. Datang lah baru. Tiba lah siriah baru, turun lah cek lah. Datang lah baru. Sampai adonan 7 balik rumah Buya kau. Apa jadi? Buya aku tak jaleh nyali si anaknya. Dek banyaknya. Tapi dulu anak aku kan tak Buya nama ngameh dah. Nama ngameh mamaknya. Kalau Buya datang tu, anak-anak aku di usia dia mamaknya. Paikian kalian. Buya ke pulang. Jadi anak-anak Buya tu berusia dari rumah. Dia kena Buyanya ke pulang. Jadi kalau bersebut anak ko je Buya tu, dulu peristiwanya. Buya, ayo. Awak anak Buya mah. Ayo.
Asia mak lah. Di mana kampung lah. Ama awak iroh. Di mana kampung? Kampung awak di Mandangin. Hah? Oh iya Mandangin. Anak di mana di Mandangin? Nanti baru ah. Nanti teh, di mudia. No. Jadi kiranya sakampung tu dua bini buya aku. Sampai ndak jaleh lah sianan siroh nanti teh, sireh nanti mudia. Apa itu lakunya buya? Itu cerita kita. Gantung baju buya adalah gambaran seorang bintang di kampung yang siap-siap menanti buya pulang. Jadi kalau lah kadang nak gadih ke mama aku lah mati-mati, kau bisa jadi gantungan baju buya. No. Sampai cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Jadi saudara, kisah tadi itu kisah masa lalu di Minangkabau ketika seorang ustadz, seorang buya itu laris manis. Begitu larisnya, setiap dia mengaji itu dia bisa dapat istri baru. Dulu mengaji itu dijemput oleh orang satu kampung karena kan kendaraan waktu itu belum ada, yang baru ada bendi. Dan kampung-kampung itu ada yang di balik bukit, tidak dilewati bendi. Maka dijemputlah buya itu untuk mengaji di kampung mulai dari siang, sore sampai malam. Nah kalau sudah malam, buya itu akan kembali itu langsung ada lamaran untuk si buya. Lamaran untuk diambil jadi menantu. Buya si kosnya malam. Buya nginapnya di sini aja. Loh, saya menyangkutkan baju di mana? Sangkutan baju ceritanya. Tenang Buya, sudah ada. Buya tinggal pilih. Yang merah, yang kuning, yang hijau. Kan siang itu, habis zuhur mengaji itu, calon-calon untuk Buya ini sudah berbaris di depan Buya itu mendengar pengajiannya. Buya itu tinggal mematut mana nih yang akan sangkutan baju dia malam itu. Begitu ceritanya. No. Jadi istri Buya itu kan boleh 4 sekali pasang. Nah saking larisnya ada Buya itu istrinya sudah 4 masih ada lamaran berikutnya dari kampung yang lain. No. Bagaimana caranya? Nah istri-istri Buya ini biasa-biasa aja dicerai. Dikumpulkan oleh si Buya, ditanya sama istrinya, ini bendi kita sudah penuh ini, tapi ada penumpang yang mau naik yang baru. Dengan ikhlasnya salah satu istri itu akan menjawab, tenang Buya, saya sudah punya anak 1, saya turun dari bendi ini. Dia diceraikan dengan baik-baik, begitu saja. Tidak pakai silang sengketa, baik-baik saja. Nah, tambah lagi istri Buya yang baru. Datang lagi yang lain, mau melamar. Istri yang lain juga mengatakan, saya sudah punya anak 2 Buya. Nggak apa-apa, saya turun dari bendi ini. Saudara, kenapa istri Buya yang punya anak 1 itu ikhlas melepas si Buya? Yang pertama karena si Buya ini sibuk. Pulangnya itu paling sekali sebulan. Dan mantan Buya ini laris, incaran para pemuda. Pemuda walaupun penghasilan besar, karena dulu yang mencarikan jodoh itu adalah mama, penghulu, datuknya. Maka si pemuda itu cuma dapat jatah setelah Buya. Begitu ceritanya. No. Mantan Buya. Ya mantan Buya juga jarang dipakai. Jadi punya anak 1 dari Buya, mana itu jadi incaran dari pemuda. Oh iya, kalau seorang penghulu melihat, seorang mama melihat para kemenakannya yang perempuan, dia sudah patut-patut ini mana yang pantas jadi sangkutan baju Buya. Begitu ceritanya. Nah, saking banyaknya istri Buya itu ada yang sampai 17. Ya yang dipasang sekali pasang 4. Datang lagi yang baru, yang lain dicerai.
Datang lagi yang baru, yang berikutnya ada cerai. Jadi sehingga jumlah istri itu bisa sampai 17, sampai dia lupa yang mana istrinya. Jadi ada cerita, ketika Buya itu datang ke sebuah kampung, seorang anak menyapa si Buya, "Buya, saya ini anak Buya." "Oh iya, kamu anak saya ya? Siapa ibumu?" "Si Ros, Buya." "Oh ya, si Ros yang mana? Yang di hilir apa yang di mudik?" Ternyata istrinya ini ada yang di hilir, di mudik, di kampung yang sama. Sampai nggak kenal lagi sama anaknya. Nah, begitu larisnya Buya di masa lalu. Oke, itu cerita sangkutan baju Buya. Di seorang mama akan mematut kemanakan-kemanakannya yang cantik-cantik. Salah satu akan diproyeksikan jadi sangkutan baju Buya. Oh, ingat, biasanya anak Buya itu juga jadi orang hebat. Jadi Buya lanjutannya. Kalau kemenakannya dapat suami Buya, anaknya lahir, kemudian jadi Buya juga, dia akan jadi jemputan orang dari berbagai tempat. Akan jadi orang top juga. Begitu, sampai jumpa dalam kisah yang lain.